أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita teruskan ikhwah sekalian rahimakumullah pengkajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, masih berkaitan dengan masalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap qiblat, dengan beragam kasus yang terjadi tentangnya. Kali ini tentang istiqbalul qiblah, menghadap qiblat sesuai dengan ijtihad, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengetahui lebih tepatnya di mana arah kiblat. Walaupun memang kitab ini ditulis sekian ratus tahun lalu, yang ketika itu kecanggihan alat-alat modern tidak ada, maka pembahasan tentang istiqbalul qiblah ini cukup panjang. Bahkan ini Anas sangat meringkas dari apa yang dituturkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, karena konteks ketika itu untuk mengetahui arah kiblat itu perlu betul-betul ijtihad, yaitu perlu upaya, ilmu pengetahuan, informasi yang lebih dibandingkan sekarang yang mana tinggal klik bisa ketahuan di mana arah kiblat. Namun tidak apa-apa, di beberapa kalimat akan kita sebutkan insyaallah. Dan bayangkan seolah-olah mungkin kita sedang safar jauh dan tidak ada alat komunikasi dan sinyal misalnya. Mungkin bisa ilmu-ilmu ini diterapkan. Maka coba kita lihat di sini keperkataan beliau. Kita mulai dari kalimat walau ikhtalafa alaihi ijtihadu mujtahidain qallada man syaa minhuma 'ala as-sahih. Kalau misalnya ada dua orang berilmu mujtahid, dua-duanya berilmu dan berijtihad menentukan arah kiblat, ya, maka orang awam bertaklid, ikut saja siapa yang dia inginkan untuk mengikutinya dari salah satu kedua mujtahid itu menurut pendapat yang sahih. Dan beliau menambahkan wal aula taqdilul awthaq wal a'lam, dan yang lebih utama bertaklid pada yang lebih thiqah, lebih terpercaya dan lebih berilmu. Bahkan ada waqila, ada yang mengatakan yajibu dzalik, yaitu wajib kita sebagai orang awam jika ada dua pendapat tentang kiblat, kita lebih memilih pendapat dari pihak yang lebih terpercaya dan lebih berilmu. Warajjahahu ar-Rafi'i fi Syarh as-Saghir. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam Syarh as-Saghir, dan dikatakan oleh Ibnu Rif'ah dan dinukil oleh Al-Qadhi Abu Thayyib dari nas Imam Syafi'i dalam kitab Namun Ibnu Rif'ah berkata, lakinil aktsaruna 'ala al-takhyir, tetapi kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'i memilih pilihan, yaitu memilih agar memilih, bukan mendahulukan yang lebih thiqah, terpercaya atau yang lebih berilmu. Pilih aja yang sesuai kehendak antum. Kalau dikontekskan ke zaman sekarang, ibaratnya ya, ada perbedaan pendapat mengenai arah kiblat antara misal utusan dari pemerintah atau dari menteri agama untuk menentukan arah kiblat, ya. Kemudian juga ada perwakilan dari pesantren tertentu misalnya, pesantren tertentu yang mana sama-sama dengan ilmu. Ini dari cabang Kementerian Agama, ini dari utusan pesantren. Ya. Dua-duanya sama-sama punya kompeten dalam masalah
fiqih kiblat. Dan dari ketua DKM sampai jajaran pengurus masjid ya orang awam. Nah, untuk menentukan Masjid Al-Ikhlas misalnya, sepertinya dulu nggak kayak gini. Dulu gini nggak? Sepertinya nggak gini deh. Hah? Arah kiblatnya dulu lurus dulunya. Seingat saya di zaman dahulu ketika Tarzan masih ada itu. Hah? Nggak, seingat saya nggak gini. Saya baru COVID ini kayak gini. Kalau nggak salah loh. Siapa yang udah ada di tempat ini sejak sebelum didirikan? Kalau dari jenggot antum kayaknya udah lama di sini, Pak. Dulu belum dia. Masya Allah. Ngapain mereka? Nah itu. Ada berapa pihak kira-kira? Ya 12 orang tuh satu kesatuan gitu. Enggak. Dari kantor-kantor. Kantor gedung ini. Mereka menentukan sini. Gitu. Terus ada ustadznya juga. Beda-beda nggak pendapatnya? Ustadznya dibawa dari PT Asnur kalau nggak ya? Si Ucup itu. Itu. Antum juga sama, jenggotnya menentukan kayaknya udah lama di sini. Itu. Ustadz itu yang menentukan menjadi. Ustadz itu jadi satu orang sebenarnya. Jadi kita saksi aja. Dan dulunya lurus apa bengkok ini? Udah begini. Udah begini dari dulu? Enggak, maksudnya sebelum di dalam kan di luar. Enggak mencong begini banget, agak lurus. Sekarang. Dan perubahan itu kapan mulainya? Perubahan itu enggak tahu. Yang dengar cerita yang ada gempa itu ya katanya. Itu berubah. Diubah apa berubah sendiri karpet kayak gitu? Mungkin diubah kali. Ya, jadi ada perubahan ya. Misalnya Al-Ikhlas ditentukan ini ada dari ustadz tertentu, dari ormas tertentu misal, atau dari pesantren tertentu. Namun juga misal dari pihak masjid juga ingin ada dari pemerintah resmi. Dua-duanya berijtihad, ya. Ustadz dari ormas ini atau dari pesantren ini kemudian dengan timnya memperkirakan, karena kadang dengan kompas tidak cukup, harus dengan alat yang lebih canggih misalnya. Pemerintah juga ada, gitu. Nah, bagaimana tuh kalau kayak ini? Maka dalam Kifayatul Akhir ini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, ya pendapat yang sahih adalah silakan DKM menentukan siapa yang diinginkan. Gitu loh. Kalau misalnya dia lebih condong kepada ketentuan ustadz dari ormas mungkin karena ya faktor lain misalnya, maka itu sah. Ya karena DKM ini orang awam nggak ngerti lebih exactly di mana. Kalau cuman model aplikasi misalnya itu kadang agak riskan untuk menentukan satu masjid. Jadi harus ada yang lebih diikut sertakan dari orang ahli ilmu atau penguasa. Kalau misalnya DKM berpihak kepada penguasa karena official gitu kan, dan apalagi misalnya masjid ini terdaftar di komite masjid-masjid misalnya, maka itu juga tidak apa-apa. Nah, pendapat lainnya dari mazhab Syafi'i adalah cari yang awthaq dan a'lam. Dari dua ulama ini atau dari dua pihak ini, dari kubu ormas atau pesantren dan dari kubu ulil amri penguasa, mana yang lebih terpercaya dilihat oleh DKM? Bisa dilihat dari cara tutur katanya, dari dalil-dalil dan istinbatnya. Bahkan bisa dilihat juga dari bagaimana cara berpakaiannya. Itu juga bisa dilihat. Maka bisa dilihat mana yang lebih thiqah, dan bisa dilihat mana yang lebih berilmu, dilihat dari dalil dan juga kalimat-kalimat yang dikeluarkan. Ya, kalau misalnya misal dari kementerian atau perwakilan atau utusannya kemudian gagap misalnya, agak sedikit ragu, namun yang dari ustadz dari ormas atau dari pesantren tertentu lebih apa ya bahasanya itu, kalau Sunda itu jag-jag gitu loh, lebih tegas gitu, ya kan otomatis orang akan menilai, wah ini lebih thiqah nih, lebih terpercaya gitu loh. Maka ya nggak apa-apa, pilih yang itu, ya begitu. Kalau misalnya nanti terjadi ternyata Masjid Al-Ikhlas
sama Masjid Al-Ihsan misalnya di sebelah di gedung lain kok agak berbeda. Nah gitu. Gimana tuh? Kita sebagai orang awam hanya bisa mengukur lewat handphone, aplikasi. Nah, apakah itu ijtihad? Itu bukan ijtihad, itu tahari namun bukan ijtihad. Karena ijtihad itu memerlukan peralatan ilmu dan peralatan mungkin kalau sekarang ada peralatan khusus untuk itu, bukan hanya sekedar sinyal ya. Tapi boleh bagi orang awam kalau dia melihat, oh ternyata di Masjid Al-Ihsan sana berbeda loh dengan aplikasi, lebih tepatnya kalau di Al-Ikhlas ini pas dengan aplikasi, maka mungkin itu menjadi ziyadatul ilm, yaitu tambahan ilmu dari aplikasi untuk lebih menitik beratkan ternyata Al-Ikhlas itu lebih reliable gitu loh dibandingkan Al-Ihsan ya. Tuh anak menangin Al-Ikhlas tuh ya biar ini ya, biar antum seneng ya. Tapi begitu. Kemudian dilihat di sini wa'lam anna al-musalli bil ijtihad idza dhahara lahu al-khata'u fil ijtihad fa in kana qabla ash-shuru'i fi as-salati a'rada anhu wa'tamada al-jihata allati ya'lamuha aw yadhunnuha. Ketahuilah bahwasanya orang yang dia mau salat ya dan arah kiblatnya itu sesuai dengan ijtihad. Ya, dia berijtihad, dia mencari tahu ya. Mungkin ijtihadnya dengan menggabungkan antara aplikasi di handphone ya. Itu misalnya menggabungkan antara aplikasi di handphone misalnya. Namun tampak baginya ternyata salah gitu loh. Ternyata salah. Tampak baginya ternyata salah. Bisa nggak versi handphone? Mungkin kalau menggabungkan mungkin bisa. Ternyata salah. Dia udah menggabungkan versi handphone. Dibuka 5 aplikasi dan ternyata ke arah sini misalnya. Nah, namun setelahnya tertabayunkan bahwasanya itu salah. Mungkin karena HP dia yang sinyalnya lemot misalnya. Ya. Atau ada error atau gimana wallahu alam, lambat atau gimana gitu. Nah, fa in kana qabla asy-syuru' fi shalah a'rada anhu. Kalau misalnya dia ketahuan salah ini, kiblatnya arah kiblatnya salah, kalau sebelum memulai salat maka dia wajib apa? Wajib berpaling menuju ke yang benar. Misal dia ya salat di perjalanan tapi bukan di mushola atau di masjid, di suatu tempat lah ya. Ya, atau di kamar atau di mana, di rumah. Dan dia kemudian melihat arah kiblat di mana. 2 aplikasi dibuka, walaupun ini belum bisa dikatakan ijtihad betul-betul ya, ini taklid kepada aplikasi. Oh, ke arah sini. Taib. Kemudian dia mau salat berjamaah sama keluarganya. Keluarganya ternyata juga mengecek aplikasi. Ini sebelum mulai sholat, keluarganya bilang ke antum, bang, bukan ke situ. Ini di aplikasi kami ke agak geseran dikit gitu, Maka di sini apa? Coba cek mana yang lebih shawab, lebih benar. Ya ternyata tadi ternyata HP-nya calon imam ini memang agak lemot atau gimana, dan mereka HP-nya menunjukkan ke arah yang bergeser sedikit, maka dia harus a'rada anhu, dia harus berpaling dari posisi yang ditunjukkan HP-nya sendiri, melainkan dari yang lain karena itu lebih kuat dibandingkan HP-nya dia. Ya, wa'tamada al-jihata allati ya'lamuha aw yadhunnuha, dan mengandalkan jihah atau arahan kiblat yang dia ketahui atau dia dia persangkakan. Begitu juga kalau misalnya dia menduga atau dengan aplikasi dia melihat bahwasanya arahnya ke situ. Namun kemudian ketika dia udah mau sholat menghadap ke arah itu, terus ada yang menyahuti, Pak, maaf, bukan ke situ arahnya, gitu. Kiblat bukan di situ, gitu. Terus emang bukan sini, bukan, agak geseran dikit, itu salah itu, nggak gitu. Kita semua mengenal nggak ke situ. Kalau misalnya orang-orang tersebut thiqah, terpercaya, maka wallahu alam boleh mengikuti kabar dari mereka. Ya begitu.
Fa in tasawat 'indahu jihatan falahul khiyar fihima al-asah. Kalau misalnya ternyata dia udah ijtihad namun kemudian rasanya kayak salah dan ada orang yang berbeda pendapat dengannya dan sama-sama kuat itu sinyalnya atau gimana, maka dia boleh memilih antar keduanya selama itu tidak terlalu jauh. Ya. Arah kiblat ke sini, yang satu bilang enggak ke sono, kebalik. Nah, ini yang aneh ini. Gimana caranya kok bisa kebalik ya? Itu kalau itu enggak mungkin ya. Kemudian walau tayaqqana al-khata'u ba'da al-faraghi min as-shalah wajabat al-i'adah ala al-azhar. Kalau misalnya ini ada dua pendapat ya. Kalau misalnya dia meyakini setelah selesai salat dia yakin saya tadi salah kiblat. Itu baru kerasa setelah selesai salat. Maka dalam mazhab Syafi'i pendapat yang lebih azhar, lebih zahir, yang lebih tampak benarnya adalah wajib untuk mengulang salat. Wajib untuk mengulang salat. Kenapa? Li fawatil istiqbal. Karena dia tidak menghadap kiblat. Ya, jadi setelah selesai salat dia ngecek aplikasi atau tanya ke orang ternyata salah. Bukan situ kiblatnya, gitu kan. Maka pendapat mazhab Syafi'i yang lebih zahir adalah dia ulang salatnya. Wa qila, ada pendapat kedua. La yu'idu i'tibaran bima dhannahu waqtal fi'il li'annahu ma'murun bis salati bih. Ada yang mengatakan dia tidak perlu untuk mengulang salat karena dia sudah salat dengan berlandaskan persangkaannya ketika melakukan salat dan dia diperintahkan salat dengan persangkaan itu, maka enggak masalah. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama ini mazhab umumnya para ahli fiqih, pendapat kedua mazhab ahli kalam. Nah, wallahu alam ini memang ada dua pendapat. Seseorang ketika dia baru ngeh bahwasanya dia salah kiblat setelah selesai salat. Pendapat pertama, walaupun ini pendapat lebih terjaga ya. Pendapat pertama dia ulang tuh salat kalau dia yakin bahwa saya tadi kiblatnya salah. Dan itu yang biasa kita pegang selama ini. Pendapat kedua yaitu dia tidak diwajibkan untuk mengulang salatnya. Karena yang penting dia sudah apa? Sudah berupaya untuk mencari kiblat dan dia salat di atas keyakinan bahwasanya salatnya sah. Ini juga pendapat kedua, sebagian ahli fikih juga ada. Di antaranya ulama mazhab Hanbali juga ada yang berpendapat seperti ini. Nah, hal ini dikiaskan juga dengan masalah-masalah lainnya. Ya, ketika memang itu tidak sah, ya, dan dia baru tahu bahwasanya itu tidak sah, maka dikatakan batal oleh sebagian ulama. Seperti contoh, ketika saya kasih contoh, seorang laki-laki menikah dengan sepupunya. Apa hukum menikah dengan sepupu? Boleh enggak? Ini bukan secara izin istri pertama ya, tapi secara hukum fikih. Kalau izin istri pertama insya Allah enggak boleh ya. Enggak ada yang boleh bahkan ya. Apa hukum menikah dengan sepupu? Boleh secara fikih, secara syariat boleh. Taib. Akhirnya itu orang menikahlah dengan sepupunya. Ada beberapa kalangan itu lebih prefer untuk menikah dengan orang terdekat walaupun masih dalam keluarga besar. Iya. Anda pernah ke daerah semisal Sawangan, beberapa Betawi Sawangan itu lebih memilih nikah sama yang dikenal di keluarga gitu loh. Tapi bukan mahram gitu. Tetap bukan mahram, maka dinikahi lebih dekat gitu. Makanya di beberapa tempat di Sawangan itu keluarga besar itu satu keluarga itu, satu kampung itu dekat-dekatan dari segi nasab. Enggak mau turun ayah atau turun ibu. Sepupu pokoknya. Anaknya sama semua. Itu bukan mahram semua. Kalau ngantung kepercayaan nikahin aja. Sah beneran. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata setelah menikah udah melakukan apapun sebagai suami istri. Once upon a time, Masya Allah kayak dongeng aja kan. Di suatu ketika
ada pihak keluarga yang kemudian kaget dengan pernikahan ini. Loh, sebentar. Kami ingat bahwasanya si suami dan si istri ini walaupun sepupuan tapi dulu sama-sama nyusu sama ibu fulanah misalnya. Dulu satu saudara persusuan. Kami saksinya, kami tahu itu. Taib. Gimana tuh? Dan keburu cinta, ayo sok, gimana? Apakah wajib untuk dipisahkan? Bukan talak ya. Maka wajib untuk fasakhu aqdin nikah namanya, yaitu dipisahkan. Harus diurus lagi akte nikahnya. Enggak cerai seperti itu. Anda enggak tahu kok ini kasusnya di pengadilan apakah ini masuk dalam cerai, tapi yang sahih adalah ini fasakh secara fikih. Fasakh itu bukan cerai ya. Pembatalan akad. Pembubaran akad. Tidak terhitung akad lagi dah. Itu fasakh. Nah, itu dia kalau udah punya anak, nah itu. Udah enggak usah nanya gitu biar kita enggak kepikiran. Ya, udah anggap aja belum punya anak. Hah? Udah, jangan pikir itu. Udah biar. Jangan nambah urusan. Kita kan tentang kiblat ini. Ya kan? Iya. Tapi ya ini suatu faedah. Jadi harus dipisah. Kenapa? Karena ini tidak sah dari awal. Nah, begitu juga menghadap, kalau misalnya dia salat tidak menghadap kiblat dari awal, dia baru ngehnya setelah selesai salat. Dikiaskan juga dengan itu, maka apa? Dianggap tidak sah. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Sebagian ulama lainnya mengatakan, beda antara kasus fasakh akad nikah tadi dengan kasus ini. Karena akad nikah ini kaitannya adalah dengan hak manusia, sementara salat murni hak Allah. Sementara dalam ayat aina matakunu, astagfirullah. Di dalam ayat yaitu aina matwallu fatham wajhullah. Dimanapun kalian menghadap maka disitulah arah menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dalil yang menguatkan pendapat kedua yang tetap sah salatnya kalau memang dari awal dia sudah berusaha untuk istiqbal qiblah namun salah ijtihad. Baru merasa yakin salah setelah selesai salat. Itu jadi dua pendapat ini sah atau tidak salat yang tadi itu saling bergumul satu sama lain. Tapi lebih ahwat dan lebih terjaga adalah apa? Ulang aja salatnya supaya lebih apa? Lebih menghilangkan was-was di hati. Begitu. Juga kasus lain, misal contoh lain, ada nikah fasid. Ada salah satu di antara bentuk nikah fasid. Nikah yang rusak. Nikah yang rusak. Di antaranya contoh ada seorang laki-laki, seorang perempuan, ya. Dia ditalak oleh suaminya. Dan dia ditalak kemudian masih di masa iddah. Nah, kemudian ada seorang laki-laki melamar dia di masa iddah. Bolehkah melamar seorang perempuan di masa iddah? Enggak boleh. Ya. Apalagi ini iddahnya iddah cerai. Masih hidup tuh suaminya. Karena namanya cerai di masa iddah selama itu talaknya adalah talak yang raj'i, yaitu talak pertama atau yang kedua, maka masih berlaku masa iddah untuk suami berkesempatan rujuk padanya dan status mereka masih suami istri sampai masa iddah selesai. Berapa masa iddahnya? Kalau misalnya ditalaknya pas lagi hamil, maka masa iddahnya adalah setelah keluarnya anak. Kalau atau keguguran, setelah selesai keguguran, kalau memang keguguran. Kalau misalnya masa iddahnya, kalau misalnya ditalak bukan pas saat hamil, pas saat suci bukan haid, atau pas saat bukan hamil lah intinya, maka hukumnya adalah masa iddahnya berapa? Salah satu quru, 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Selama dia bukan menopause, ya. Nah, kemudian perempuan ini masih di masa haidnya. Masa iddahnya. Ya, baru 2 kali haid. Tiba-tiba ada laki-laki melamar dan diterima olehnya, dan laki-laki itu tidak diberitahu oleh perempuan ini bahwasanya dia masih di masa iddah. Maka kemudian segeralah menikah, dan menikahnya itu masih di masa iddah dan suami tidak tahu, tidak diberitahu oleh istrinya, oleh perempuan ini. Oke? Penghulu apalagi mana tahu hal-hal seperti ini gitu kan? Ya. Karena mungkin nikah yang pertama yang sebelumnya itu adalah pernikahan sirri sehingga tidak tercatat di KUA, ya, tidak terdaftar gitu kan. Jadi penghulu itu tidak bisa mengecek. Maka kemudian terjadi pernikahan.
Ya. Nah, terjadi pernikahan. Di perjalanan pernikahan kemudian si suami baru ini melihat akhlak istrinya ini enggak benar. Melihat akhlak istrinya ini enggak benar. Kemudian si suami menceraikannya. Dah, saya ceraikan kamu. Itu baru 3 bulan menikah. Saya ceraikan kamu. Udah, kita pisah gitu. Taib. Pertanyaannya sekarang, apakah perempuan ini memiliki masa iddah dari ceraian itu? Paham enggak maksudnya? Perempuan ini dari suami yang kedua ini, apakah memiliki masa iddah setelah diceraikan itu? A, iya, B, tidak, C, bisa iya, bisa tidak, ragu-ragu. Beda antara ragu-ragu karena enggak tahu sama ragu-ragu karena tahu. Yang B atau C, punya masa iddah. Yang saya adalah tidak punya masa iddah. Ana nunggu jawaban seperti ini biar bisa ana salahin. Ya. Maka yang sahih adalah tidak punya masa iddah. Kenapa? Karena pada asalnya akadnya itu juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia menikah di masa iddah perempuan itu yang mana perempuan itu masih sebagai siapa? Istri orang gitu loh. Coba nikahin istri orang boleh enggak? Haram dan sah enggak? Kalau terjadi, ya tidak sah. Ada yang haram namun tidak sah, ada yang haram namun sah. Itu kan ada kasus kayak gitu. Ada pernikahan yang haram namun sah, ada pernikahan yang haram dan tidak sah. Maka yang haram dan tidak sah yang seperti ini nikah fasid, nikah rusak. Rusak dan batil. Namun ada nikah yang haram namun sah. Kalau antum bisa jawab, ana selesai kajian sekarang. Biar saya, ayo cepetan. Biar selesai. Ayo sok. Berikan contoh. Apa itu? Haram perbuatan nikah ini, tapi sah. Ayo sok. Enggak sah. Enggak boleh lah menikahi mahram adik sendiri, enggak boleh lah, Bu. Enggak sah. Ayo Pak, usahakan. Jangan salah, biar ayo kita selesai kajian ini. Nikah sambil makan apa jawaban macam apa itu? Itu jawaban apa nikah sambil makan? Apa jawaban gimana itu? Pernikahannya haram sebenarnya, tapi ya sah. Beda agama enggak. Tergantung kalau misalnya enggak beda agama, kalau terhadap Nasrani perempuannya atau Yahudi sah nikahnya. Dibilang haram belum tentu haram. Karena bisa makruh. Bukan haram. Hukum asalnya itu boleh atau makruh kalau yang itu. Kata Nabi SAW, wala yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah seorang dari kalian wahai laki-laki melamar mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Nah, ngerti enggak sini? Apa istilahnya itu di kita? Nikung. Menikung enggak boleh. Tapi menikung ini ada fikihnya. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Saya bilang yang enggak boleh nih sih. Yang boleh, yang enggak boleh adalah dia sudah dilamar oleh ikhwan lain. Ya. Perempuan itu ridha gitu loh. Dilamar olehnya. Laki-laki itu ridha dan laki-laki itu pengen gitu loh, benar-benar pengen. Walaupun belum ada date-nya kapan, tenggat waktu nikahnya kapan belum, tapi sudah di-tag gitu loh. Ya. Nah, kemudian antum tikung. Tiba-tiba setelah dilamar, pekan depan antum datang ke rumahnya, antum lamar dan antum pakai mobil mewah dan Masya Allah gitu. Sehingga perempuan ini jatuh hati ke antum. Jatuh hatinya. Akhirnya deal dah, ya udah sama kamu aja lah kata perempuan itu. Nah, kemudian tanpa ya namanya nikung gimana sih? Masa harus izin dulu sama ya gitu kan? Masa izin sama laki-laki pertama, Mas, maaf Mas, saya boleh nikung enggak? Ya enggak bisa lah. Ya kan? Maka kemudian udah kita nikah 2 minggu lagi misalnya.
Perbuatan semua ini haram enggak? Haram. Ini menyakiti saudara yang pertama itu. Menyakiti saudara antum, laki-laki yang pertama itu. Tapi sah enggak? Sah nikahnya. Karena yang dilarang ini adalah nikungnya sebenarnya, gitu loh. Nyakitin perasaan orang lain. Kecuali kalau perempuan ini dilamar tapi masih ngegantung, maka antum boleh nikung di situ dan nggak haram. Misalnya dia dilamar, ya, sama si Jupri misalnya, Jupri ngelamar dia, ya, saya mau ngelamar kamu nih gini. Sebenarnya dalam Islam itu ngelamar itu nggak harus pakai peresmian apa bawa seserahan, nggak harus. Antum ngomong ke dia, I like you, bukan I'm like you. I like you. Kalau I'm like you LGBT dong. Ya, I like you. Saya sayang, saya suka sama kamu. Saya pengen nikah sama kamu. Itu sudah dalam syariat itu sudah merupakan khitbah, ikhwan. Ini harus dipahami. Lamaran yang ana maksud sini adalah lamaran secara syar'i, bukan amalan secara urf, tradisi. Kalau amalan secara urf itu biasanya harus pihak keluarga datang ketemu. Itu lamaran secara urf. Tapi lamar secara syariat adalah you say that you love her gitu. Antum bilang ke dia, aku suka kamu, aku pengen nikah sama kamu. Itu sudah lafal khitbah dalam Islam. Udah ngetek. Nah, kalau misalnya tuh akhwat ngegantung dia, jawabannya apa? Kan dia bilang, will you marry me atau will I marry you atau kalimat gitulah. Saya pengen nikah sama kamu. I want to marry you. Kata akhwatnya, terus emot kayak gini, gitu ya. Itu kan masih depend, masih gantung, nggak tahu nih. No, bukan yes. Kalau itu responnya maka boleh ditikung. Ketika antum tahu ternyata digantung tuh laki-laki, antum langsung jebret gitu kan. Udah kamu gak usah sama dia, masih aja. Ya, Bismillah. Ya, kupinang kau dengan Bismillah. Kata aku enak aja mas dengan Bismillah, dengan mahar lah. Ya, kalau dia setuju dengan antum halal, boleh. Nikah nggak haram, sah dan nggak haram, nggak masalah. Begitu ya. Jadi kalau misalnya suatu perbuatan memang pada asalnya batil menurut kaidah umumnya ulama, maka tidak sah amalan tersebut. Baru engah setelahnya, maka sebaiknya diulang. Menurut sebagian ulama, bukan sebagian, bahkan menurut sebagian ulama wajib ngulang. Ya, maka lebih afdal diulang. Nanti kalau misalnya antum sudah sholat gitu di kamar gitu. Nah, setelah selesai sholat, ada ikhwan lain datang, loh, antum sholat kok ngadap ke sana? Enggak ke sana, akhi, belokan. Itu ada petunjuknya, kiblat, antum malah ke sana. Ini yakin salahnya kan? Tapi tadi saya udah, antum membela diri, saya udah lihat aplikasi gini. Coba lihat lagi aplikasinya sok. Dilihat lagi, oh iya salah ternyata. Karena tadi mungkin sinyalnya kurang kuat, sekarang udah benar. Waduh, gimana sekarang? Lebih terjaga yaitu kita apa? Ulang. Kan bimbang, kalau nggak diulang kan bimbang. Gimana kalau misalnya ternyata bukan cuma sekali kayak gitu? Nah ini yang repot. Bukan cuma sekali kayak gitu, melainkan selama ini ternyata salah. Kayak satu Indonesia di tahun berapa gitu dulu. Mana kiblat barat aja, taunya ke Suriname. Taunya ke Afrika. Berapa tahun dulu kita sholat tidak menghadap kiblat, ikhwan. Makanya sebagian masjid-masjid lama tua itu ada yang udah geser kayak gini. Dulu ketika pembangunan arah kiblatnya itu ternyata salah. Baru dibenerin kemudian, yaitu ketika tahun berapa gitu. Jadi selama sekian tahun itu tidak tepat arah kiblatnya. Pertanyaan Anda, apakah harus diulang sholat bertahun-tahun itu? Tidak, karena itu kasus yang berbeda. Kalau itu diberi uzur. Itu diberi uzur. Kalau yang ini kan konteksnya yaitu setelah selesai ba'dal faragh minas shalah. Selesai dari salat, baru selesai dari salat. Akhirnya yakin bahwa saya ini tadi salah kiblatnya. Maka yang lebih sahih adalah, lebih azhar, lebih tampak benarnya adalah diulang salatnya. Baik, kemudian walau lam yatayaqqanil khata'u wa lam yatayaqqanis shawaba. Walau lam yatayaqqanil khata'a wa lam yatayaqqanis shawaba bal dhannahu fala i'adata alaih. Kalau misalnya setelah selesai salat
ada info bahwasanya ini kiblatnya salah, tapi info ini nggak meyakinkan. Jadi 50-50 nih. Saya udah selesai sholat, itu kiblat tadi arahan sesuai persangkaan saya ke situ. Tapi orang lain bilang ke sana, tapi dia juga nggak yakin. Jadi sama-sama apa? Sama-sama persangkaan saja. Maka kalau kayak gini konteksnya tidak perlu mengulang sholat. Karena yang pertama tadi sholat kita ijtihad, berusaha. Yang tadi juga berijtihad, usaha menentukan sama-sama apa persangkaan belaka. Maka ada kaidahnya wala yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Namanya ijtihad tidak membatalkan ijtihad sebelumnya. Itu suatu kaidah usuliyah. Ketika sudah ada ijtihad, ya kemudian ada ijtihad lagi, ijtihad yang kedua tidak membatalkan ijtihad sebelumnya. Seperti ini contoh. Ya, saya kasih contoh. Peraturan daerah. Ya, peraturan daerah. Pemerintah berijtihad, ya, misal kita kan Anda dapat info tadi pagi bahwasanya pemerintah masuk dalam undang-undang juga melarang jual beli pakaian-pakaian thrift, pakaian bekas dari luar negeri, karena itu menyumbat perekonomian sebagian produsen pakaian di Indonesia, ya kan? Pakaian thrift itu kan pakaian ini, misalnya pakaian ini nih apa namanya, flanel dan semisalnya, banyaklah pakaian-pakaian dari luar negeri di ekspor ke Indonesia, ya. Dia apa? Kok bisa ekspor apa impor tuh? Impor dari luar ke Indonesia gitu kan? Dan itu berbal-bal bertonton banyak banget itu. Dari Eropa, dari Asia itu kan. Yang saya belum lihat dari Afrika itu nggak ada ya. Nggak tahu. Nah kemudian itu kan sempat booming, ya kan? Beberapa tahun lalu kan sempat booming. Akhirnya pemerintah memutuskan, dan itu merugikan sebagian dari produsen pakaian di Indonesia, produk lokal kita. Akhirnya kemudian dibuat peraturan resmi bahwasanya adanya larangan dan ancaman pidana bagi yang masih menjual belikan pakaian thrift, pakaian bekas dari luar negeri, yang mana itu pertama lebih murah, ya, dan yang kedua gengsinya lebih gitu kan. Oh ini bekas orang Kanada, oh ini bekas gitu kan. Dan masih grass, masih bagus. Bahkan sebagiannya boleh dikatakan belum tentu bekas, mungkin barang reject dari pabrikan Cina atau mana gitu kan. Dan itu berefek pada perekonomian sebagian dari produsen pakaian di Indonesia. Maka terjadi larangan itu, ya kan? Nah, terjadi larangan itu. Ternyata ada beberapa pedagang atau seller online yang tetap bandel menjual itu, ya gitu kan. Dilaporinlah kemudian ke polisi, akhirnya dilaporin, ditindak pidana dan dipenjara, ternyata sesuai dengan ini, misalnya penjara selama 3 tahun atau denda sekian puluh juta. Nah gitu kan, orang ini akhirnya dipenjara nih, seller ini yang bandel ini dipenjara 3 tahun, dipenjara 3 tahun, oke? Nah kemudian tahun depan 2024, ya, pemerintah mengubah ijtihad mereka, membolehkan kembali, paham nggak di sini? Nah membolehkan kembali, silakan jual baju-baju thrift bebas karena udah pergantian presiden misalnya. Dan presiden berikutnya itu welcome dengan masukan-masukan dari luar misalnya gitu, atau liberal terhadap masukan dari luar. Nah, apakah yang dipenjara 3 tahun ini harus dibebaskan atau tetap enggak? Dalam hukum fikih tetap. Karena melanggarnya itu pas di pemerintahan lama, pas di undang-undang lama. Maka tetap sampai 2023 sampai 2025 atau 2026 tetap itu. Ya, kecuali kalau memang pemerintahan membolehkan atau hakim atau pengadilan membolehkan ada ajuan banding setelah setahun, mungkin kalau misal bisa, ya itu urusan lain. Tapi tidak boleh dengan ada peraturan baru akhirnya orang-orang yang dipenjara ini dibebaskan karena peraturan baru, enggak. Karena ijtihad la yunqad bil ijtihad. Yaitu ijtihad lama hasilnya itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad baru. Paham enggak sampai sini, Pak? Begitu. Seperti itu, ya. Ya. Hatta law shalla 4 raka'atin ila 4 jihatin bi ijtihadat fala i'adata alaihi 'ala sahih. Nah, ini yang agak unik ya. Walaupun misal dia salat
4 rakaat itu keempat-empatnya itu beda arah. Dan itu sesuai dengan ijtihad dia semampunya dia untuk mencari. Gimana caranya itu? 4 rakaat nih, dia sholat zuhur 4 rakaat itu 4 arah yang berbeda. Maka setelah selesai sholat enggak apa-apa, dia enggak usah ngulang lagi. Ini pendapat yang sahih dalam mazhab. Gimana contoh? Kalau itu enggak, kalau itu dimaklumi, Pak. Dia emang menggeser, Pak, bukan kapal kan memang kemana-mana beda ini. Enggak, dia yang geser. Misal dia pakai HP dan dia pakai arah yang betul-betul dia beli aplikasi tersebut berbayar dan betul-betul detail ya gitu ya. Dan ini bisa masuk dalam ijtihad mudah-mudahan kalau detail betul-betul. Nah, dia kemudian lagi di perjalanan atau di musolah mana yang mana dia nggak begitu percaya dengan musolahnya nih misalnya. Dan ternyata pas dicek di aplikasi, bener kan salah arah kiblatnya musola ini, ya udah dia ikut ini. Plek, dia sholat, dia taruh mungkin di bawah biar dia bisa ngelihat ketepatan arah kiblat. Dia yakinin di situ. Dah bismillah, memang kesini benar nih. Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua tiba-tiba berubah. Enggak tahu kenapa dia berubah, misalnya berubah. Waduh, berubah dia. Agak kesana dikit, udah geser dikit. Diterusin rakaat kedua. Tiba-tiba berubah lagi ke arah yang tadi gitu misalnya. Berubah lagi kemudian karena ini ini di prank atau gimana gitu kan. Kalau memang itu terjadi ya, walaupun ini sangat jarang dan hampir mustahil bahkan, kalau itu terjadi maka sholatnya tetap tidak diulang. Udah selesai. Karena apa? Semampunya dia kayak gitu. Ya, lebih itu masih mending lah gitu ya. Lebih konyol lagi kalau dia udah sholat, udah ijtihad dah ke arah sini. Allahu Akbar. Temannya kemudian bilang, "Bro, salah itu. Agak ke kanan dikit." Udah ke kanan dikit. Di rakaat kedua agak ke kanan dikit. Ya. Terus rakaat ketiga ada bro yang lainnya yang datang. Salah itu agak kanan lagi itu. Akhirnya dia kanan. Dan mereka sama-sama thiqah terpercaya. Ya. Terakhir datang lagi brother berikutnya. Afan itu salah itu, antum ke kirian dikit itu, 30 derajat gitu. Allahumma musta'an. Ke rakaat keempat beda semua kiblatnya ini. Selesai salat, ya udah. Dia kalau misalnya nanti kemudian dia periksa lagi, cek lagi ternyata yang benar adalah kiblat yang di rakaat kedua, ya udah, selesai enggak usah. Karena apa? Karena dia udah berlandaskan dengan persangkaan dari teman-temannya yang teman-temannya itu termasuk thiqah atau terpercaya walaupun beda-beda pendapat. Tapi ini mungkin di zaman dulu ya, kalau sekarang insyaallah enggak ada seperti ini insyaallah. Ya begitu, wallahu a'lam. Walau shalla bil ijtihad, kalau misalnya dia salat dengan adanya ijtihad, berusaha untuk mencari mana kiblat yang tepat, thumma arada faridatan ukhra hadiratan aw faitatan wajib al ijtihad wal asah. Dalam pendapat yang lebih sahih, kalau dia di misalnya salat zuhur, dia udah berusaha di situ, tahu di sini arahnya. Kemudian di asar dia mau sholat asar, maka maka di sini dia apa? Dia berijtihad lagi, wajib berijtihad lagi. Kenapa begitu? Pendapatnya di sini. Ya, kenapa begitu? Ya, ini kalau misalnya belum fix ya, dia baru ijtihad, yakin di sini, yakinin benar. Bukan fix resmi dari pemerintah atau resmi dari masjid, enggak, dia sholat di hotel atau gimana gitu loh. Maka kayak misalnya antum ya sholat di hotel dan hotel itu enggak ada mushola atau masjid, ya misal di luar negeri, ya di negeri kafir misalnya, antum ijtihad betul-betul nyari yang lebih tepat mana dari berbagai aplikasi di sini. Dah di situ sholat, Allahu Akbar. Ya. Nanti di sholat fardu lain di tempat yang sama, di kamar yang sama, dalam madhab antum diwajibkan untuk apa? Cek lagi. Kenapa gitu? Sa'yan fi isabatil haqq. Sebagai bentuk usaha untuk menepati kebenaran. Karena barangkali yang tadi salah sekarang yang benar gitu loh.
Gitu loh. Ini itu spirit untuk mencari siapa tahu ada yang lebih benar dari yang kiblat yang tadi gitu. Hatta law ya seperti itu. La yahtaju ila i'adatil ijtihad linnafilati qat'an. Adapun untuk salat sunnah maka dia enggak perlu meniteni atau memperhatikan ijtihad, memperhatikan mana kiblat lagi. Misal zuhur dia udah kesini nih, fix kesini. Maka nanti ba'da zuhur dia nggak perlu ijtihad lagi. Dia lanjut aja salat dengan arah yang sama. Begitu juga nanti maghrib. Setelah salat maghrib dia salat 2 rakaat sunnah, itu tidak lagi berijtihad lagi, melainkan ikut dengan kiblat yang dia pakai untuk salat maghrib. Ya seperti itu. Wallahu alam. Ya mungkin cukup sampai situ insyaallah. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada 2 pekan lagi masalah syarat sah salat. Syarat yang ke-6 kita mulai pembahasan baru nanti pada waktunya, yaitu as-sukut anil kalam, yaitu diam dari berbicara saat salat, karena berbicara saat salat itu membatalkan salat. Nanti insyaallah ada fikihnya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.